Bung Firman, apa tantangan paling berat nanti kalau seandainya Anda sajalah yang terpilih menjadi asisten pelatih Kluivert. Nah, ini Anda bayangkan apa yang tantangan yang paling berat? Ya pastinya ya kita harus adaptasi ya dengan adaptasi Okay. Bagaimana kebiasaan di pelatih-pelatih Eropa seperti apa, ya mungkin tidak jauh dengan Luis Milla seperti apa. Oh gitu. Iya. Contohnya apa tuh? Ini kan menarik. Ya kalau saya bilang, saya dapat informasi dengan Miguel segala macam. Dia memberikan ilmu lagi tadi, sharing bagaimana. Nggak pelit ilmu. Betul, nggak pelit ilmu. Nggak pelit ilmu. Gitu bos. Iya. Pelatih-pelatih Eropa tidak pelit ilmu. Tidak pelit ilmu. Berarti kita bayangkan nanti Pastur akan memberikan apa yang dia dapat tuh kepada asisten. Betul. Apalagi? Ya selain itu ya kita juga pastinya kita harus menggali lagi keilmuan dari tadi dengan pelatih-pelatih Eropa seperti apa, karena itu kan buat knowledge kita juga. Ya, untuk benar-benar membantu mereka dengan karakter yang mungkin dengan ada pemain Indonesia seperti apa, dengan masyarakat Indonesia seperti apa, publik seperti apa. Karena ini yang mungkin jadi tantangan buat kita juga ya harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena dengan mungkin pelatih baru, dengan suasana baru, pastinya publik mengharapkan hal-hal yang baru lagi, yang positif dengan motivasi yang lebih dari lagi, kan gitu. Ini yang jadi mungkin nanti ke depan ataupun seandainya pun lebih kerja ekstra lagi. Karena di lingkungannya sendiri tuh mereka ada pelatih-pelatih hebat juga, termasuk hebat juga, dan mereka juga secara experience-nya juga, sebagai praktisi juga, dia pemain hebat semua. Dan pasti kalau Anda terpilih, Firmansyah, mungkin akan belajar banyak bagaimana di locker room ya, di ruang ganti, pendekatan terhadap pemain. Betul. Itu kan penting untuk sebagai asisten itu bisa melihat. Nantinya untuk transfer ilmu lagi ke teman-teman yang lain. Kan? Momen-momen kegentingan apa yang pernah Anda rasakan ketika menjadi asisten? Ya kalau misalnya kegentingan ya pastinya. Karena saya karakternya juga keras juga ya di dalam latihan ini. Ya, tapi secara kerasnya itu ya bukannya keras kasar, tidak. Tegas juga. Tegas untuk mereka karena di dalam permainan pun saya juga dulu tadi keras dengan disiplinnya keras segala macam. Pemain belakang boy. Keras. Jadi benar-benar tadi dalam sepak bola itu kan melihat bagaimana momennya seperti apa. Ya, kita bisa melihat bagaimana pemain itu harus pinter. Karena dalam sekarang ini dengan sepak bola yang modern ini, pemain harus cepat berpikir dengan. Berarti dua orang yang kepilih nanti dia harus benar-benar orang yang aktif. Iya kan? Pasti. Aktif, tidak menjadi orang yang menunggu. Betul. Karena orang Eropa nggak suka juga orang-orang yang cuma pasif kan. Pasti gitu bukan? Ya memang harus kita menggali, kita yang minta. Kita harus adaptasi dengan mereka, bukan mereka yang adaptasi dengan kita. Tapi kitanya harus adaptasi dengan mereka, dengan apa tujuannya lah, latihannya seperti apa, mau gimana, ada patternnya seperti apa. Itu kan sangat penting. Di Eropa kan pattern, pola dalam permainan seperti apa. Nah ini yang saya pelajari, saya dapat ini di kemarin dengan Frey, patternnya. Dan kita lihat di Jerman pun sama, Eropa. Iya, sudah seperti begitu. Patternnya, Nah, tinggal nanti modifikasinya seperti apa. Seandainya lawan begini dengan formasi begini, apa yang kita lawan nanti gitu. Tapi kita menyesuaikan dengan apa? Pemain-pemain yang ada. Gitu. Karena siap nih kalau dipilih siap untuk bisa masuk. Kalau saya seandainya kalau Tuhan dan Allah mengizinkan ya insya Allah. Oh iya dong. Iya dong. Ini kesempatan yang luar biasa, jangan dilewatkan. Kalau memang masuk. Tuh, kalau misalnya kesempatan, makanya siapapun nanti kita yang terpilih atau apa, ini adalah kesempatan buat kita. Betul. Untuk belajar menggali dan sharing kepada pelatih-pelatih lain. Untuk bisa bagaimana sih dengan pelatih ini, dengan sharing ilmunya seperti apa. Karena yang saya lakukan pun saya itu. Ketika saya menjadi coach edukator, saya memberikan sharingnya dengan ketika saya di nasional tim dengan coach Bima seperti apa. Pendekatannya lagi dengan cara latihannya, bagaimana kita membuat training unitnya, program latihannya bagaimana. Iya. Dan bagaimana kita mengevaluasi. Dalam latihan pun kita evaluasi, kita melihat videonya.
Bukan hanya kita latihan selesai, udah besok. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Kan biasanya pelatih lihat video pertandingan. Iya. Tapi seorang asisten melihat video ketika dia melatih. Iya. Kita mau siapa kira-kira berhasil apa tidak? Sukses apa tidak? Sesuai dengan tujuan yang kita latihan itu apa sih? Dan ini juga pasti dilakukan di KNVB, dilakukan juga di Jerman. Dan banyak kan asisten-asisten lain. Asisten-asisten lain kalau mereka di belakang, Boy, mereka punya ada semacam TV atau ini sedikit ya untuk bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan. Tugas mereka bagaimana untuk bisa mendetil sementara pertandingan berlangsung. Mereka yang akan semua mencatat untuk memberikan masukan kepada pelatih. Pelatih harus tahu apa yang terjadi karena dia cuma lihat di lapangan, beda kan bisa lihat. Gitu. Ya, ketika pertandingan kita turnamen kita melihat nanti lawannya siapa. Kita cari itu. Ketika kita sudah dapat ini dengan bahannya, nah, kita lihat sendiri. Nah, kita cari secara mengobservasi, kita detil lagi, kita kecilkan, wah bagaimana kita bisa lawan ini, bisa menyelesaikan solusi seperti apa. Dan itu Anda buat note untuk diberikan kepada, didiskusikan. Betul. Wah, Bung, kita dapat banyak nih. Kita kan kadang-kadang tahunya cuma pertandingan doang, ya kan, lihat coach kepala. Tapi wawasan yang kita dapatkan malam hari ini dan juga langsung dari asisten bagaimana untuk bisa. Dan 250 juta, Bung. 300 juta, 250 juta di Turki sana. Itu duit, dan belum tentu lulus. Iya. Itu sebuah pertaruhan juga. Betul. Kan? Pertaruhan tuh kerja keras. Baiklah, kita tunggu 10 nama itu. Ada nama Firmansyah, ada nama Kurniawan, ada nama Bima, ya Bung ya? Ada nama Yeye mungkin, ada nama Fahri, Bung Fahri, ya kan? Ada nama Imran atau Francis Wawengka. Kita tunggu nanti siapa yang akan menjadi. Itu yang dinantikan. Ya, keputusan. Kalau Kluivert melihatnya seperti apa, Bung? Biasanya, Bung. Kluivert melihatnya seperti apa? Ya pasti CV-nya kan dia akan lihat dulu sebagai pelatih, pengalaman mereka. License penting dong, license itu. License penting. Komunikasinya bagaimana kan dia lebih tahu tentunya, akan berbicara dengan dia dan juga pasti dengan Lansat, dengan Pastur, mereka akan banyak bicara. Itu yang paling penting kan. Berarti tugas-tugas mereka tugas-tugasnya apa nantinya kan untuk bisa membantu Kluivert karena mereka sudah punya 3. Kayak sidang dokter atau satu berhadapan dengan 3 pelatih itu Anda harus mempresentasikan, menceritakan tentang pengalamannya. Iya, pengalaman mereka bagaimana. Karena kan tidak mudah. Ya oke lah, kita tunggulah nanti ya. Tapi kita sekarang beralih, Bung, ke U20 nih. Karena sebentar lagi akan bertanding di China, di Shenzhen, tuan rumah Shenzhen kan. Kita di grup C. Oke, Bung Ropan, ada update nggak dari 28 nanti akan menjadi 23? 23 malam nama. ini kita dengar kalah kita ya. Kalah. Saya kesini saya nggak nonton tapi saya kesini udah ketinggalan dari apapun itu. Ini kan uji coba. Nah, Bung Ropan punya update mengenai U20? Ya kalau bilang update, saya pikir ya pertandingan ini akan dijadikan satu ukuran ya bagi Indra Safri sebagai coach. Kemudian dia akan nantinya melihat siapa 23 pemain yang akan dia bawa, kan sesuai regulasi akan menyetor 23 pemain ke pihak penyelenggara, ke Piala Asia. Dan kita akan kembali ke Jakarta setelah bertanding terakhir melawan India. Karena setelah Yordania, malam ini kan nanti tanggal 27 lawan Syria. Baru India, Boy. Tanggal 31 balik sampai tanggal 8 itu. Akan ada juga di Jakarta, akan latihan juga. Nah, kemudian mereka berangkat karena Piala Asia itu pembukaan 12, kita akan main tanggal 13 melawan Iran. Tidak main-main, kita akan lawan Iran. Uzbek, Iran dan Yaman. Berat, Bos. Berat, apalagi kita sedang mengejar target untuk masuk 4 besar. Kalau 4 besar itu kita bisa lolos langsung ke Chili. Karena Chili tuan rumah untuk U20 Piala Dunia. Jadi tapi berat untuk bisa ke sana kan perjuangannya tidak mudah. Di fase grup aja Uzbek itu juara bertahan. Satu grup dengan kita, juara bertahan, dan makanya kita harus lawan Iran ini harus menang kalau pingin lolos. Lawan Iran, Bung. Iran tuh harus lawan Iran. Bung Firman pasti sudah punya bayangan Iran tuh seperti apa, walaupun mereka under 20. Ya secara ini ya Iran tuh ya bagus lah untuk intinya karena mereka juga kontestan dari World Cup juga kan. Sangat bagus ya, baik. Kemarin pun kita melihat dari World Cup kemarin dari Timur Tengah pun bagus-bagus. Dan mereka mungkin ya persiapan hampir mungkin lebih dari kita juga bisa. Ya, ini jadi buat motivasi kita biar mungkin lebih baik lagi dengan mereka. Coach Indra begitu pede ya bahwa dia bisa lolos dari fase grup. Kalau memungkinkan juga tadi masuk ke fase yang lebih maju lagi. Targetnya kan bahkan Piala Dunia. Bukan cuma masuk ke fase berikut. Ya, tetapi harus ke semifinal 4 besar berarti. Karena untuk tujuan ke Chili itu kan harus masuk 4 besar, Kan tidak mudah untuk ke sana ini. Dengan materi sekarang,
Ada 2 pemain yang tidak jadi ikut diaspora kita. Gimana Bung Ropa Iya, melihatnya? mestinya kan kalau kita punya curious untuk ini. Punya tim kayak Evans dan juga dengan Dion Marks yang tertunda mungkin. Ya, pengangkatan mereka untuk pengambilan sumpah ini akan jauh lebih bagus karena mereka pemain belakang, tapi kita nggak ada. Sekarang cuma ke Jens Raven dan Wilber Yardim yang kita akan andalkan. Semoga mereka baik-baik saja karena Jens Raven terakhir kan bermasalah cedera dan dalam pemulihan. Dalam pemulihan dan dia diharapkan bisa tampil di U20 di Cina. Ya ada Wilber Yardim, cuma 2 itu memang. Michael bersaudara dipulangkan karena untuk bagi Nova penting di U17. Karena undian U17 kan sudah kemarin juga. Ya, sudah keluar. Udah terjadi. Jadi ya ada persiapan 2 ini, U17 di bulan April dan kita di bulan Februari ini adalah U20. Jadi memang kalau bicara soal target Indra Safri nggak gampang, Boy. Karena pertaruhan sesungguhnya itu di pertandingan pertama itu Iran, nggak mudah loh Iran. Setelah Iran, setelah Iran Uzbek. Wah, secara postur tubuh juga kan, mereka besar-besar. Cara mainnya juga kan, kita bisa melihat. Tapi kan semua kita berdoa, ya pasti. Dan tentunya akan memberikan dukungan, ya support kepada anak-anak kita ini. Tim U20 kita agar tampil positif lebih baik, Boy. Oke, ya. Bung Firman, ini materi pemain kan sebenarnya Anda tahu banyak karena sejak di U16 atau banyak. Banyak anak-anak yang sekarang ada di U20 ini pernah ada tangan nih. Sebutkan siapa nama-namanya, Bi. Ada sebagian yang 20 sekarang nih, ada sebagian yang di usia U20 ini, ada yang di 16 yang dulu main di Piala Dunia juga, 17 di Piala Dunia ya, Iqbal kalau nggak salah. Ada Iqbal di situ dan juga Kadek Ariel juga pernah juga karena itu Marcelo CS kan. Afrizal? Iya, Afrizal juga. Dari situ juga ada beberapa nama, Vigo juga masuk juga. Dan Arkan sekarang jadi kesempatan ya, mungkin sekarang lagi bagaimana mengevaluasi nanti di turnamen ini untuk bisa tujuan targetnya yang tadi bisa lolos itu tadi di Piala Asia itu. Tapi memang tugas yang sangat berat. Tapi di dalam sepak bola apa yang tidak mungkin? Ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya ada yang tidak mungkin kan gitu. Karena Anda ini pemain belakang, ya kan? Stopper dulu kan, ataupun libero. Sekarang tadi ada menyinggung soal Iqbal, soal Kadek. Progresif dari kedua andalan kita ini yang pasti bakal menjadi starting line up lah. Bagaimana, Bung? Sampai detik ini, sampai dia ada di U20, proses dari 16. Sejauh ini ketika masuk ke U20 progresnya luar biasa berarti. Dalam mungkin dari segi pengalamannya Kadek lebih unggul. Karena dia lebih dipercaya di klub di Liga 1 kan. Liga 1-nya di Bali United juga dia secara pengalaman dia bisa disiplin anak ini. Disiplin. Yang Anda tahu nih, karena Anda juga bergaul ketika pada waktu itu kan. Sejak muda memang disiplin. Ya, Kadek disiplin dari masalah makan juga, masalah istirahat. Kadek luar biasa disiplin. Gitu. Oke, kita break lagi nih karena saya masih mau menggali nih U20. Karena penasaran ini sebenarnya kekuatan ini kan. Setelah pariwara berikut ini tetaplah di Nusantara TV Sportcast.